Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Hairul, mahasiswa program doktor Universitas Pendidikan Indonesia, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Melalui video ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya pada acara Seminar Internasional Riksa Bahasa yang 15. Judul penelitian yang akan saya presentasikan pada kesempatan ini yaitu Kreativitas Konten Edukasi Bahasa dan Sastra Indonesia di Media Sosial. Penelitian ini saya lakukan bersama dengan Ibu Yusrina dari Universitas Hairun Ternate. Baik, hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah terkait kerangka presentasi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Ada 3 tahap, yaitu latar belakang, pelaksanaan penelitian, dan hasil penelitian. Pada tahap pertama, yaitu latar belakang penelitian, ada beberapa aspek yang menjadi dasar pelaksanaan penelitian ini. Yang pertama adalah media sosial sebagai wadah edukasi, kemudian kreativitas pembelajaran di kelas, dan kreativitas edukasi di media sosial. Inilah yang kemudian menjadi landasan empiris yang didukung dengan perspektif teoritis sehingga mendorong dan memotivasi saya untuk melakukan penelitian ini. Yang pertama adalah media sosial sebagai wadah edukasi. Pada era globalisasi sekarang ini, tentu media sosial bukan lagi menjadi hal yang asing bagi kita semua, khususnya ketika dikaitkan dengan aspek pembelajaran ataupun secara umum aspek pendidikan. Media sosial pada saat ini kemudian menjadi sebuah wadah edukasi dari berbagai bidang pendidikan, baik itu pendidikan sosial, pendidikan sains, dan sebagainya, termasuk dalam hal pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Ada banyak perspektif, ada pro kontra yang menganggap bahwa media sosial bisa menimbulkan dampak negatif dan dampak positif. Tapi berdasarkan berbagai hasil penelitian disimpulkan dan dapat dikatakan bahwa dampak dari media sosial akan bergantung pada penggunanya. Oleh karena itu, seyogianya sebagai orang-orang yang bergerak di bidang pendidikan dapat memanfaatkan media sosial ini terkhusus untuk bisa berbagi, bisa memberikan edukasi dalam berbagai konteks pembelajaran. Terkhusus dalam hal ini adalah pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Dengan mengamati perkembangan konten edukasi di media sosial, ada begitu banyak kreativitas yang memperoleh respons positif dari warganet atau dalam hal ini masyarakat, yang bisa dikatakan bahwa semangat masyarakat, semangat warganet lebih tinggi untuk kemudian mengikuti pembelajaran berbasis media sosial ketika dibandingkan dengan pembelajaran yang dilakukan di kelas. Sehingga melalui data empiris ini, maka inilah yang kemudian menjadi dasar bahwa perlu adanya analisis dan kajian secara mendalam terkait bagaimana bentuk kreativitas, bagaimana pola pendekatan kreativitas yang digunakan pada konten-konten edukatif, khususnya yang terkait dengan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Karena memang mau tidak mau seorang guru, seorang dosen bahkan dalam konteks pengajaran bahasa dan sastra Indonesia harus melakukan adaptasi dan transformasi dalam hal kreativitas memberikan pengajaran. Karena para siswa, para mahasiswa dalam hal ini telah memperoleh ekspektasi yang begitu tinggi ketika dia memperoleh sumber literasi dari berbagai media, dalam hal ini media sosial, sehingga ketika diperhadapkan dengan pembelajaran yang hanya berbasis konvensional, maka
dia akan memperoleh gambaran atau semangat belajar yang tentunya lebih rendah ketika dibandingkan bagaimana dia merespons berbagai materi pembelajaran di media sosial. Oleh karena itu, seorang guru, seorang dosen sebagai pendidik dalam hal ini harus melakukan adaptasi, melakukan transformasi. Bagaimana bisa mempelajari bentuk kreativitas yang ditemukan di media sosial untuk kemudian juga bisa diterapkan bahkan dikembangkan dalam pengajaran atau penggunaan media pembelajaran yang digunakan dalam proses mengajar di kelas. Inilah yang menjadi inti latar belakang pelaksanaan dari penelitian ini. Ketika kita berbicara tentang kreativitas, maka ada beberapa kategori ketika ditinjau dari perspektif teoritis, yaitu perspektif subjek, perspektif proses, dan perspektif produk. Perspektif subjek adalah kreativitas yang terdapat pada orang yang memiliki pemikiran atau gagasan kreatif. Kemudian perspektif proses, bagaimana orang yang memiliki kreativitas kemudian mengaktualisasikan gagasan itu, ide itu dalam sebuah proses, dan dari proses kreativitas tersebut akan menghasilkan atau akan menciptakan produk karya yang kreatif. Dalam konteks penelitian ini, objek yang kemudian menjadi fokus kajian adalah pada karya, pada produk, yaitu terfokus pada konten-konten edukatif, konten-konten kreatif yang terkait dengan pemberian edukasi dalam hal bahasa dan sastra Indonesia di media sosial. Pemberian edukasi berbasis kreativitas untuk kemudian memberikan pengajaran dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia ini kemudian ditinjau dari teori belajar, stimulus respons. Jadi kreator konten ini berperan sebagai pemberi stimulus ketika misalnya dibawa dalam konteks pembelajaran di kelas, maka pemberi stimulus adalah seorang guru atau seorang dosen. Dalam konteks stimulus respons, ketika mengamati bagaimana edukasi diberikan di media sosial, maka bisa diperoleh data bahwa pemberian stimulus dari para konten kreator itu begitu kreatif, begitu memiliki inovasi dari berbagai perspektif unsur pembelajaran, baik dari segi media, kemudian kebaruan dan kebermanfaatan. Hingga kreativitas itu kemudian bisa menciptakan respons dari masyarakat atau dalam hal ini warganet yang bersemangat, yang kemudian memiliki energi positif akan terbawa suasana dalam konten-konten edukatif yang diberikan oleh para konten kreator. Ya, baik, selanjutnya gambaran pelaksanaan proses penelitian ini. Ada beberapa tahap. Yang pertama adalah invention atau pra-observasi, kemudian discovery atau penemuan, kemudian interpretation atau analisis data, dan explanation, penyelesaian. Beberapa tahap ini bisa diuraikan bahwa kegiatan penelitian ini diawali dengan perencanaan atau pra-observasi. Jadi dalam hal ini peneliti mempersiapkan berbagai hal, termasuk instrumen atau teori yang akan digunakan sebagai alat penelitian untuk kemudian menganalisis atau mengeksplorasi bentuk kreativitas yang terdapat dalam konten edukasi bahasa dan sastra Indonesia. Instrumen yang disiapkan, perencanaan yang telah disusun, kemudian dilanjutkan pada tahap discovery atau berupaya untuk kemudian menemukan bentuk kreativitas dari berbagai konten edukasi di media sosial. Konten edukasi di media sosial yang dijadikan sebagai objek, sebagai data penelitian ini kemudian diinterpretasi, dianalisis dengan menggunakan teori yang telah dipilih. Dan pada tahap terakhir adalah explanation, kemudian selanjutnya adalah menyusun laporan penelitian. Dan pada saat ini telah dipresentasikan dalam konteks seminar Riksa Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pendidikan Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, berdasarkan hasil analisis dan eksplorasi dari data penelitian ini terkait konten edukasi,
berbasis kreativitas, maka diperoleh data dan diperoleh hasil penelitian. Secara umum ada dua kategori kreativitas, yaitu yang pertama adalah kebaruan dan yang kedua adalah kebermanfaatan. Pada aspek kebaruan, hal-hal yang mendasar, poin-poin inti yang kemudian menjadi ciri khas dari konten edukasi di media sosial ada dua, yaitu inovasi media dan konteks adaptif. Pada aspek inovasi media, ini bisa diuraikan bahwa berbagai konten edukasi bahasa dan sastra Indonesia yang kemudian disajikan di media sosial itu didesain dengan berbagai nilai kreativitas yang memiliki daya tarik, nilai seni, kreativitas yang sangat menarik bagi masyarakat, bagi pembelajar, sehingga tidak merasa terbebani ketika mempelajari materi khusus yang terkait dengan bahasa dan sastra Indonesia. Begitu juga dengan konteks adaptif. Jadi para konten kreator kemudian memberikan edukasi bahasa dan sastra Indonesia dengan melakukan adaptasi konteks, menyesuaikan konteks dengan minat dan kebutuhan para pembelajar atau dalam hal ini para masyarakat. Dari beberapa konten yang dijadikan sebagai objek penelitian, bisa dilihat pada gambar dari tampilan slide. Yang pertama adalah salah satu konten berjudul Belajar Bahasa Indonesia. Jadi pada konten ini, pada konten Belajar Bahasa Indonesia, proses pembelajaran ini kemudian berupaya untuk memperkenalkan beberapa kata yang telah digunakan sehari-hari, tetapi jarang untuk kemudian diinterpretasi, dipahami maknanya. Ya, misalnya saja penggunaan kata biasa saja, tidak jadi, itu kemudian diulas secara mendalam sehingga menjadi bermakna karena langsung dikaitkan dengan konteks atau situasi di mana bahasa itu digunakan. Begitu juga misalnya dengan konten yang berjudul penggunaan bahasa Indonesia di Belanda. Ini menjadi hal menarik dan memiliki keunikan karena para masyarakat atau para pembelajar yang mengikuti konten ini akan terbawa suasana seakan-akan bisa merasakan ketika berada di Belanda bagaimana penggunaan bahasa Indonesia di sana, berinteraksi dengan masyarakat masyarakat atau orang-orang Belanda yang kemudian berupaya bisa menggunakan bahasa Indonesia walaupun mungkin tidak sempurna. Dan ini akan memberikan semangat, memberikan dorongan kepada kita sebagai pengguna asli bahasa Indonesia untuk bangga dengan penggunaan bahasa Indonesia. Dan salah satu konten lain yang menarik juga adalah ada satu konten yang berjudul Kata Baku dan Tidak Baku. Pada konten ini, kreator menguraikan beberapa hasil identifikasi kata baku dan tidak baku yang disesuaikan dengan konteks bulan Ramadan. Ya, jadi pada konten ini diidentifikasi beberapa kata baku yang ditemukan dalam konteks atau dalam suasana bulan Ramadan, misalnya penggunaan kata Ramadan, penggunaan kata Selamat Hari Raya, kata Idul Fitri dan sebagainya. Ini menjadi menyenangkan bagi pembelajar-pembelajar atau masyarakat yang mengikuti konten ini. Kemudian pada aspek lain dari indikator kreativitas adalah kebermanfaatan, yaitu pembelajaran menjadi menyenangkan, kemudian dapat menciptakan respons yang aktif dan kreatif dari para pembelajar. Ya, dari hasil penelitian inilah kemudian yang perlu diadaptasi, yang perlu ditransformasi dan dikembangkan. Bukan saja diterapkan dalam konteks pembelajaran atau edukasi media sosial, tapi perlu diadaptasi dan ditransformasi dalam pembelajaran di kelas, khususnya dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia. Maka dari hasil penelitian, dari uraian data yang telah ditemukan, maka dapat disimpulkan bahwa kreativitas edukasi bahasa dan sastra Indonesia di media sosial terlihat dari kemampuan kreator memberikan stimulus dengan unsur kebaruan dan kebermanfaatan. Pengelolaan media edukasi memiliki nilai seni dan inovasi sehingga memperoleh respon yang positif dan kreatif dari masyarakat. Sehingga peneliti dapat memberikan rekomendasi atau saran
dalam penelitian ini, dari hasil penelitian ini kepada para peserta dan kepada kita semua, bahwa perlu dilakukan adaptasi dan transformasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang disesuaikan dengan konteks perkembangan ilmu dan pengetahuan dalam berbagai perspektif. Salah satu bentuk adaptif dan transformasi yang dapat dilakukan adalah kreativitas pada aspek media pembelajaran berbasis digital. Maka seorang guru, seorang dosen harus melakukan adaptasi, harus melihat perkembangan ilmu pengetahuan secara global, secara utuh, tidak terbatasi oleh definisi pembelajaran atau ruang kelas pembelajaran yang hanya terbatas pada panjang kali lebar kali tinggi, tetapi secara luas bahwa perlu disadari pada saat ini ruang pembelajaran tidak terbatasi oleh kelas atau ruangan, tetapi begitu banyak sumber literasi, sumber materi pembelajaran, khususnya dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia. Inilah yang kemudian perlu dilakukan bagi para pendidik agar apa yang diberikan, materi yang disajikan kepada para peserta didik, kepada para siswa, itu bisa sesuai dengan minat dan semangat belajar mereka, sesuai dengan era perkembangan yang pada saat ini kita bisa lihat dengan perkembangan teknologi dan aplikasi pembelajaran, aplikasi edukasi yang berbasis digital yang sangat pesat. Baik, para peserta seminar internasional Riksa Bahasa yang ke-15 dan kemudian para penyelenggara kegiatan ini, saya ucapkan terima kasih. Inilah yang kemudian saya dapat presentasikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.